Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Indo Channel. Kita disuruh mengingat pemikirannya bukan orangnya karena manusia bisa gagal. Dia bisa tertangkap, bisa terbunuh dan terlupakan. Tapi 400 tahun kemudian, sebuah pemikiran masih bisa mengubah dunia. Dia akan hidup selamanya. Rawatlah pemikiran tersebut dengan like, subscribe dan share video ini agar kamu bisa merawat sebuah pemikiran. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan hasanah pemikiran kita tentang apa yang terjadi di negeri ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Jengkel saya. Nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Lingkup kota saya layani sendiri. Masih sanggup saya melayani sendiri. Lingkup provinsi, sanggup saya melayani. Tapi ini lingkup negara besar. Indonesia negara besar, 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara. Kalau saya tutup, hapus. Banyakin biaya, banyakin anggaran. Udah. Daerah juga gitu, sama. Semakin sederhana organisasi kita, akan semakin cepat kita berlari, akan semakin fleksibel kita memutuskan sebuah kebijakan, karena perubahan global hampir setiap hari berubah-ubah secara cepat. Hati-hati, jangan rutinitas, jangan pola-pola lama, tradisi lama diterus-teruskan, stop. Kita harus berhenti. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Pagi hari ini, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, yang akan kita hadapi menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Apa itu? Yang pertama, infrastruktur. Pemerataan infrastruktur. Ini harus bisa kita selesaikan. Tanpa kita masuk ke 5, ke 4 ekonomi terkuat dunia. Enggak mungkin. Oleh sebab itu, saya minta pada gubernur, bupati, wali kota, setelah selesainya beberapa infrastruktur yang telah kita bangun, baik jalan tol, pelabuhan, airport, segera provinsi, kabupaten, dan kota itu mengkoneksikan, menyambungkan dengan titik-titik produksi yang ada di daerah. Artinya apa? Kalau jalan gedenya sudah, jalan tengah, jalan kecilnya disambungkan ke sana secepat-cepatnya. Karena tanpa itu, tidak akan daerah bisa menikmati yang namanya pertumbuhan ekonomi. Sambungkan dengan kawasan industri,
dengan kawasan-kawasan wisata, sambungkan dengan sentra-sentra industri kecil, sambungkan dengan pusat-pusat produksi baik pertanian maupun perkebunan. Itu tugas kita yang membuat yang gede, yang tengah dan yang kecil adalah tugasnya daerah. Kalau ini tidak bisa dikerjakan, jangan kita bermimpi masuk ke 5 besar, 4 besar ekonomi terkuat dunia. Yang kedua, reformasi struktural, reformasi birokrasi harus betul-betul kita jalankan. Kelembagaan harus disederhanakan. Urusan-urusan perizinan semua dari pusat sampai ke daerah harus berani kita potong. Tanpa itu jangan juga bermimpi menjadi 4 besar, 5 besar ekonomi terkuat dunia. Jangan bermimpi. Dan ini akan segera kita mulai. Lembaga yang tidak kita perlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara. Kalau saya tutup, hapus. Banyakin biaya, banyakin anggaran. Udah. Daerah juga gitu, sama. Semakin simpel organisasi kita, semakin sederhana, akan semakin cepat kita berlari, akan semakin fleksibel. Kita memutuskan sebuah kebijakan, karena perubahan global hampir setiap hari berubah-ubah secara cepat. Hati-hati. Jangan rutinitas, jangan pola-pola lama, tradisi lama diterus-teruskan, stop. Kita harus berhenti. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik akan saya lakukan. Jadi yang namanya penyederhanaan perizinan, saya sudah bolak-balik ngomong. Kita ini lebih dari tidak bisa menyelesaikan yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Karena apa? Ekspor kita. Yang kedua, investasi kita. Dua, selesaikan dengan baik. Investasi. Perizinan yang berbelit-belit. Baik di pusat maupun di daerah. Baik di Jakarta, di provinsi, di kabupaten, di kota. Belum ada betul-betul sangat drastis. Saya itu tiap hari, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, berbondong-bondong investor datang, berbondong-bondong, betul berbondong-bondong. Masih ingin tapi yang netes, dapat saya katakan sangat kecil sekali. Orangnya datang, ingin, tapi tidak netas. Karena kita tidak bisa mengeksekusi dan merealisasi izin bulet kayak gini. Contoh saja, pembangkit listrik, baik tenaga angin, uap, panas bumi, semuanya ruwet. 205 saya 5 tahun yang lalu saya cek betul. Berapa izin di situ? 59 izin. Apa enggak terengah-engah investornya? Ngurus izin, enggak mungkin yang namanya 3 tahun. 259 izin. Siapa yang kuat? Kalau dikoporin, dimasukkan kopor, bisa 10 koper itu izinnya. Dulunya beban izin, hanya merupakan berubah jadi izin. Sebelumnya hanya rekomendasi dari kantor ini berubah jadi izin. Sudah kita potong jadi 58 izin.
Dari 259 jadi 5. Jangan ditepuk tangan. 58 itu juga kebanyakan juga. Masih kebanyakan. Apa-apaan izin 58? Maksimal 5 cukup. Izin apa? Kita kurang listrik, ada investasi yang mau bangun listrik. Nah kok nggak bisa kita jemput dengan baik? Masih 58 izin sudah kita potong. Nanti tepuk tangan Bapak Ibu dan Saudara-saudara kalau izinnya sudah di bawah 5. Ini apa-apaan? Ini sama, di pusat enggak di daerah sama. Ada 1, 2, 3 daerah ya sudah cepat. Tapi belum 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Saya ngomong apanya, juga belum di semua kementerian, belum. Masih ruwet. Saya selalu sampaikan, kita ini yang sekali lagi problem kita kan di defisit transaksi berjalan, problem. Artinya butuh ekspor. Butuh investasi terutama yang berorientasi pada ekspor. Orientasi yang berorientasi pada substitusi barang-barang impor. Dua ini yang penting. Investasi yang berorientasi pada ekspor, investasi yang berorientasi pada substitusi barang-barang impor. Datang investornya, sudah sekarang tutup mata, sudah besok bangun. Izin berikan besok suruh bangun, gitu loh. Itu baru bisa berpuluh tahun nggak bisa menyelesaikan gara-gara tadi. Dan kita tahu masalahnya itu. Ini niat atau enggak niat, mau atau enggak mau, hanya itu. Bisa diselesaikan, sudah. Rampung kita. Tutup mata sudah. Saya kemarin ngomong sama menteri-menteri, kayak kalau investasi kayak itu, orientasi ekspor untuk ekspor, substitusi barang-barang impor, sudah. Kalau perlu enggak pakai izin. Izinnya diberikan kemudian. Jengkel saya. Enggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota saya layani sendiri. Masih sanggup saya melayani sendiri. Lingkup provinsi sanggup saya melayani. Tapi ini lingkup negara besar. Indonesia. 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Jadi harus ada kemauan kuat. Kalau kita bisa jebak pada middle income trap, harus ada kemauan kuat, sudah. Kalau biasa jangan berharap, lupakan. Kita bisa masuk ke 4 besar negara maju, 5 besar negara maju. Maaf, itu baru urusan yang kedua, reformasi struktural. Yang ketiga, ini lebih sulit, pembangunan sumber daya manusia, ini harus bisa kita selesaikan. Data terakhir kemarin, tenaga kerja kita, 51% lulusan SD. Ini persoalan yang harus kita selesaikan, bagaimana mereka upscaling atau rescaling harus dilakukan besar-besaran. Nggak mungkin kita lakukan 10.000, 100.000. Kemarin ada yang menteri menyampaikan, Pak ini kita siap Pak, 200.000. Kita butuhnya, yang kita upgrade itu bukan ratusan ribu, bukan puluhan ribu, jutaan. Oleh sebab itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, semuanya harus berbondong-bondong bersama-sama menyelesaikan ini. Training-training, pelatihan-pelatihan adalah skill, keterampilan anak-anak kita, tenaga kerja kita menjadi lebih baik. Ini kita rapat, terus kita rapatkan agar betul-betul
kita bisa memberikan beasiswa, bukan hanya puluhan ribu atau ratusan ribu, jutaan mahasiswa anak-anak kita untuk bisa sekolah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri sebanyak-banyaknya. Sehingga di bidang sains, di bidang teknologi, matematik semuanya, kita bisa mengejar negara-negara lain.